Ibu ini rela menaruh bayi di punggung sapi demi menghindar dari kejaran penjahat yang ingin melenyapkannya. Sapi membawa lari si bayi yang diikat oleh kain putih. Para penjahat mengejar sapi. Ibu ini tertinggal dihabisi oleh penjahat. Di tengah malam sapi ini berlari sangat kencang dari kejaran musuh di belakang sampai di depan halaman rumah. Penjahat lain menghadang jalan mereka. Si sapi kebingungan mau lewat mana. Para penjahat sudah mengepung. Karena kecerdikannya dia bisa lolos dan terus berlari melewati depan rumah. Akhirnya dia turun ke bawah dan meninggalkan rumah. Penjahat melompat untuk menebas namun tidak kena. Lalu sapi berlari melewati teras rumah warga. Para penjahat mengejar dari samping dan merobohkan sepeda. Kecerdikan sapi boleh diakui. Dia terus berlari dan bersembunyi. Penjahat pun mencari dengan hati-hati. Bayi ini menangis di atas pelukan sapi. Tiba-tiba penjahat menemukan keberadaan mereka. Demi lepas dari kejaran penjahat, dia mendobrak sesuatu di depannya hingga tumpah berhamburan. Saat dia berlari, seorang penjahat menebas telinga sapi sampai putus setengah. Sebuah lingkaran kayu berguling namun dia bisa lolos. Lalu sekumpulan bambu terjatuh menutupi jalan dan ditabrak saja oleh mobil. Begitu mengharukan, sapi ini berlari kencang di tengah malam dari kejaran para penjahat menggunakan mobil. Bayi masih terikat kuat di atas punggung sapi hingga akhirnya mereka terpental bersama dinginnya angin malam. Tiba-tiba ada sebuah keajaiban. Tiupan angin berhembus kencang membuka selendang sang dewi. Lalu menangkap bayi dalam bentangan selendang, kemudian meluncur ke tanah berlahan. Para penjahat sibuk mencari kesana kemari, menyusuri jalan di malam gelap gulita. Satu dari mereka memanggil teman dan mengatakan, "Aku menemukan mayat bayi," sambil menunjukkan di depan 3 temannya. Di tempat lain, sapi yang berada di atas melihat bayi yang tergeletak di tanah. Suasana dalam rumah sangat mengerikan setelah terjadi pembantaian satu keluarga. Lalu penjahat membawa mayat bayi di tangannya dan menunjukkan kepada bos. Dia langsung melempar ke tempat tidur si bayi, tanpa disadari yang mereka bawa adalah boneka. Sontak bos tertawa girang. Bayi ini ditemukan seseorang, lalu dibawa ke kuil. Kebetulan sepasang suami istri sedang berdoa. Lalu pendeta menggendong bayi dan memberikannya kepada pasangan suami istri ini. Tidak terasa waktu berlalu. Bayi yang dulunya diletakkan di atas punggung sapi kini menjadi pemuda dewasa. Dia menggendong sapi yang hampir tertabrak mobil. Temannya berkata, "Ini adalah budaya kita." "Budaya apa? Meninggalkan seekor sapi di jalan adalah tradisi kita?" tanya pemuda. "Tidak, maksudku menyimpannya. Mungkin sapi ini milik kuil di sana," jawab teman pemuda. Di kuil seorang bapak mengatakan kehilangan sapi kepada ibu-ibu. Lalu pemuda mengendong sapi datang ke kuil dan semua orang melihat dengan gembira. Bapak ini berlari mengambil sapi dari pemuda. Kemudian seorang ibu mengucapkan terima kasih sudah menemukan sapi kuil. Saat mau pergi, ibu dengan sari hitam menghentikan dan menyarankan 2 pemuda untuk berdoa di kuil. Tanpa pikir panjang mereka berjalan menuju kuil di atas. Lalu bertanya kepada seorang bapak, "Kenapa berjalan cepat?" "Di sana ada gadis cantik yang membacakan kitab suci," jawab si bapak. Memakai gelang bunga, memasang anting cantik, lalu mengalungkan sebuah kalung mutiara di leher, kemudian meletakkan bidi di kening. Gadis ini mengibaskan selendang merah ke atas pundak, lalu memutarkan badan dengan pakaian sari dan perhiasan cantik. Keanggunan gadis ini membuat sepasang mata terpana melihatnya. Langkah kaki pun begitu lembut saat berjalan menuju panggung sambil menyapa jamaah yang telah duduk. 2 pemuda ini memandangi gadis yang naik panggung. Setelah duduk, gadis ini mengalungkan bunga di leher, kemudian dia mulai membaca ayat suci kepada para jemaah. Mereka semua mendengarkan dengan seksama. Gadis ini menjelaskan dengan lembut pesan yang disampaikan, hingga membuat pemuda ini di belakang kagum, tak berhenti menatap. Gadis ini menyampaikan weda tentang alam dan budaya, di mana alam merupakan koordinasi yang sempurna dari pencipta, keberadaan dan ritme. Banyak orang percaya budaya adalah tentang menyembah berhala, dan itu adalah yang sebenarnya. Umumnya kita melupakan tradisi karena teknologi dan tren. Hanya orang yang mengikuti tradisi dan tren akan mencapai kesuksesan sejati. Lalu semua orang bertepuk tangan mendengar kalimat penutup gadis ini. Semua orang bangun dan teman pemuda berkata, "Apa kau sangat menyukainya? Aku perhatikan tatapanmu tidak berhenti memandangi dan mendengarkan gadis ini." "Iya, sepertinya begitu," ucap pemuda. Tak disangka dalam perjalanan mereka berhenti dan melihat si gadis yang sedang mengajar anak-anak. 2 pemuda ini mengintip dari balik mobil hitam. Tiba-tiba anak kecil ini berteriak, "Siapa kau?" Teman pemuda menyuruh diam. Namun teman anak kecil ini malah memanggil si gadis dan berkata, "Mereka memandangimu dari tadi." Kemudian pemuda ini membantah, "Tidak begitu lama." Si gadis berjalan dan bertanya, "Ada kepentingan apa datang ke sini?" "Aku ingin menemuimu untuk menawarkan kerjasama dalam membuat video game." Berdasarkan tradisi kita, teman pemuda mengatakan, "Aku mendengar kau ahli dalam weda dan buku sastra." "Iya," jawab si gadis. Lalu pemuda ini mengajak untuk bergabung dalam tim. Namun sayang, gadis ini langsung menolak. 2 anak ini terjatuh bersama runtuhan tanah tambang. Tepat di bawah traktor, mereka memohon jangan dihabisi. Penambang biadab ini mengubur hidup-hidup mereka. Semua anak menangis melihat 2 temannya dikubur. Akhirnya tanah turun deras, menutup badan sekaligus usia 2 anak malang ini. Inilah kekejaman penjahat yang membakar panti asuhan, lalu menculik semua anak yatim untuk dijadikan pekerja tambang. Pemilik tambang turun dari traktor dan mengatakan kepada semua anak yatim, "Kalian akan bernasib sama jika mencoba untuk melarikan diri." Lalu dia menyuruh semua anak untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian satu anak ini diam dan berdoa sambil menatap langit. Dia percaya seseorang akan membebaskan kami dari tempat neraka ini. Benar sekali keyakinan anak ini. Seorang bapak datang menepuk tangan memasuki ruangan sidang untuk protes. Hakim mengatakan, "Silakan datang ke tempat saksi jika ada yang ingin disampaikan." Lalu bapak ini bersaksi di atas mimbar.
Yang mulia, aku telah mengajukan 17 banding terhadap 4 penjahat bersaudara ini. Semuanya telah ditolak dengan alasan tidak ada bukti. Susu sapi seharusnya semurni susu ibu. Mereka bahkan memalsukan itu. 3 dari mereka telah menodai seorang anak kecil. Dan ketika ibu gadis ini membuka suara, mereka membuatnya berjalan tanpa busana di tambang mereka. Kemudian pengacara penjahat berjalan ke tengah dan berkata, ini bukan rumahmu untuk mengatakan apapun. Tidak ada dasar pada kasus ini. Dan kita tidak punya waktu untuk cerita moralnya. Lalu bapak ini masuk ke inti permasalahan saat ini. Dia berkata, bagaimana bisa mayat yang terbakar tidak meninggalkan jejak? Walaupun pada suhu 600 derajat Celcius, tulang manusia tidak akan meleleh. Sontak pengacara kaget mendengar ucapannya. Kemudian, bos penjahat ini ketakutan dan mengingat kejadian saat dia menyuruh untuk mengeluarkan anak-anak. Baru setelah itu membakar panti. Dia berkata, buatlah seolah-olah para anak panti mati dalam kebakaran. Kejadian saat itu sangat menghebohkan. Mereka dipaksa keluar ke suatu tempat. Jeritan sekelompok anak seakan tidak berarti bagi penjahat. Hingga selesai mengeluarkan semua orang, mereka lalu membakar habis panti asuhan. Kembali ke persidangan, bapak ini meminta hakim untuk mengusut tuntas kasus kebakaran. Untung saja hakim mengabulkan permintaannya dan memerintahkan kepolisian untuk mencari bukti yang tepat. Setelah selesai sidang, pengacara dan bapak ini menyusun rencana untuk mendapatkan bukti. Tiba-tiba bos penjahat memegang pundak si bapak dari belakang, lalu mengancam akan menghabisinya jika ikut campur dalam menemukan bukti. Bapak ini ditabrak mobil hingga dia terhempas jauh sampai terjatuh di sungai. Di dalam sungai dia terjatuh tepat di sebuah patung raksasa. Saat patung ini diangkat, dia juga ikut terangkat. Dan seorang pria yang menyaksikan itu berteriak, ada mayat muncul dari sungai. Kemudian patung diletakkan di atas tanah. Lalu semua orang datang mendekati bapak yang berada di atas patung ini. Mereka merebahkan dan memeriksa detak jantung masih ada. Kemudian berteriak untuk memanggil ambulans. Bapak ini tiba di rumah sakit dan langsung mendapat penanganan dokter. Di dalam rumah seorang gadis menerima telepon dan mendapat kabar bahwa ayahnya kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit. Gadis ini terkejut mendengar berita buruk tentang kecelakaan ayahnya. Dokter mengingatkan untuk beristirahat di tempat tidur selama 3 bulan. Kau harus menjaga ayahmu dengan baik mulai sekarang, ucap paman. Baiklah, aku akan pulang menemui ayah di rumah sakit, jawab si gadis. Keesokan harinya gadis ini kembali ke India dari Amerika. Dia berlari menuju resepsionis dan menanyakan kamar ayahnya. Dia masuk ke kamar ayah tergesa-gesa. Saat paman ada di situ, dia langsung duduk dan mengelus kepala ayah. Lalu ayah memegang tangan anaknya dan berkata, jangan khawatir, ayah baik-baik saja. Bagaimana aku tidak khawatir dengan kondisi ayah seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi, ucap gadis ini. Ayahmu mengajukan banding dalam kasus kebakaran panti yang dilakukan bos penjahat dan saudaranya. Mereka khawatir ayahmu akan menemukan bukti karena hakim mengabulkan permohonan ayahmu. Jadi mereka melakukan hal ini untuk menyingkirkan ayahmu, ucap paman. Ayah, kau harus pulang ke desa, ucap anaknya. Namun dia langsung menolak. Kemudian paman ini memegang tangan dan memohon untuk kembali saja ke desa supaya mereka kira kau mati. Jika kau di sini, mereka akan terus mengincarmu. Kita masih dapat menemukan bukti bersama dengan kau pulang ke desa. Iya, benar ayah. Tolong dengarkan kami, ucap gadis ini memohon. Akhirnya si ayah setuju untuk kembali ke desa. Lalu gadis ini menelpon kakaknya di Amerika dan memberitahu keadaan ayah. Dia mengatakan akan membawa ayah pulang ke desa. Kakaknya bilang, aku akan menyusul. Tidak perlu, kau akan sulit jika membawa anak, ucap si gadis. Baiklah, kau jaga dirimu dan ayah, ucap si kakak lalu menutup telepon. Kemudian kakak gadis ini berkata, ayah kami kecelakaan dan adikku akan menetap di India untuk menjaga ayah. Lalu pemuda ini berkata, aku akan kembali ke India menjaga mereka.